Amin, amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Kita dengarkan, kita renungkan dan kita lakukan. Haleluya, karena Dia adalah segala-galanya buat kita. Dan mari sekali lagi kita nyanyikan pujian bagi Dia. Tuhan Yesus, Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, amin, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Katakan, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, benar Tuhan, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Katakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa
Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus, soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali guys, dimanapun berada malam hari ini, kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Sekali lagi, program Connected di sini disiarkan secara live streaming setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam. Pukul 7 malam, Senin sampai Kamis, saya menyampaikan firman Tuhan. Dan sahabat-sahabat saya, 8 orang WL worship leader yang Tuhan pakai secara luar biasa, selalu setiap hari mendampingi guys dimanapun berada untuk memuji menyembah Tuhan bersama mereka. Ada Pastor Sari, Pastor Jacqueline Selose, Pastor Gledi Tuwo, Pastor Rahel Mutiara, Pastor Frankie Kuncoro, Pastor Yesua Abraham, Pastor Michael Panjaitan, dan Pastor Frego Sopleli. Mereka berlapan sahabat-sahabat saya yang Tuhan pakai luar biasa untuk terus memuji dan menyembah Tuhan dimanapun mereka berada, menyampaikan kasih dan cinta Tuhan melalui puji-pujian. Guys, senang sekali masih di minggu pertama bulan Januari 2026 ini. Kita terus harus selalu siap bersama Yesus setiap hari. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu siap bersama Yesus setiap hari. Kalau engkau kecewa, depresi, punya masalah, beban hidup, mari berdoa, datang pada Yesus. Yesus tidak akan men-screenshot keluhan-keluhanmu. Kalau engkau ke teman-temanmu, mereka akan men-screenshot masalah-masalahmu dan kirim ke teman-teman yang lain. Haleluya. Tapi Yesus tidak akan men-screenshot segala keluhan-keluhanmu, masalah-masalahmu. Dia akan memulihkan engkau. Tapi kalau engkau curhat ke teman-temanmu, mereka akan men-screenshot masalah-masalahmu dan mereka akan kirim ke teman-teman yang lain. Itulah dunia. Malam hari ini, mari kita datang pada Yesus, tersungkur ke Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Engkau pertemukan kami kembali melalui layar live streaming ini, Connected in Jesus. Malam hari ini umatmu, jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, mereka ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menegur kami, menasihati kami, menuntun kami dalam kebenaran, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, dan memperbarui kelakuan hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, pakai birmut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus Kristus, biarlah roh-Mu yang berbicara melalui birmut hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, Engkau yang di depan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, di awal tahun baru ini berbagai macam resolusi, tujuan-tujuan, harapan-harapan kita, kehidupan kita menjadi lebih baik. Pasti semua orang merasakan seperti itu. Dan juga harapan-harapan, tujuan-tujuan tahun lalu mungkin 2025 belum tercapai, tahun ini kita tuntaskan, serahkan semua pada Yesus. Jangan kita merasa kita kuat, kita mampu. Andalkan Yesus dalam kehidupanmu. Selalu siap bersama Yesus setiap hari, dimanapun, kapanpun, melangkah dengan Yesus. Fokus pada Yesus. Yesus sumber penolongmu, sumber kekuatanmu, sumber sukacitamu. Yesus yang sama yang menolong engkau di tahun-tahun yang lalu, Yesus yang sama juga akan menolong engkau di tahun 2026 ini dengan mujizat, kesembuhan, kekuatan yang lebih luar biasa di tahun ini. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya malam hari ini tuh bukan cuma survive, tapi thrive atau berlimpah, berkelimpahan, hidup berlimpah di tengah tantangan.
Mari kita buka Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Kita buka bersama-sama Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 ini, Yesus mengucapkan atau membedakan dirinya sebagai gembala yang baik dengan para pencuri atau pengajar sesat atau iblis. Perbedaannya terletak pada orientasi. Tujuan pencuri adalah mengambil atau talking, sedangkan tujuan Yesus adalah memberi. Tujuan Yesus adalah memberi, tujuan Yesus. Pencuri meninggalkan kehancuran, tapi Yesus meninggalkan kehidupan. Itu berbeda. Kata kelimpahan dalam bahasa Yunani di sini adalah perisos. Kelimpahan dalam bahasa Yunani adalah perisos. Maknanya adalah melampaui batas, super abundant, atau lebih dari yang diperlukan, berkelimpahan. Itu seperti gelas yang ditaruh air, diisi air sampai di atas dia meluber keluar. Itu disebut perisos, berkelimpahan. Definisi hidup berlimpah di sini bukan tentang jumlah harta kita. Definisi hidup berlimpah bukan jumlah harta kita, melainkan tentang kualitas kehidupan kita atau quality of life. Yang saking penuhnya, saking banyaknya keluar memberkati orang lain. Itu definisi hidup berlimpah, memberkati orang lain saking banyaknya. Dunia berfokus pada memiliki banyak. Dunia berfokus pada memiliki banyak. Yesus berfokus pada menjadi penuh. Perbedaannya dengan dunia dengan Yesus. Dunia berfokus pada memiliki banyak, harta materi semua. Kesenangan dunia kita harus dapatkan lebih banyak, kita makin dianggap sukses, dianggap berhasil orang dunia. Tapi Yesus berfokus pada menjadi penuh, being. Guys, di zaman sekarang ini, anak muda hidup dalam survival mode. Yaitu, gaji cuma numpang lewat, gaji ke gaji. Tekanan kerja bikin burnout. Melihat teman di medsos sukses kaya, kita jadi insecure dan merasa miskin. Itu yang terjadi dunia sekarang ini. Kita berpikir gimana mau thrive, berkembang ya, bisa survive, bertahan hidup aja bulan ini. Udah syukur, gaji pas-pasan. Akibatnya kita menjalani hidup dengan ketakutan, pelit dan stres. Kita menunggu punya uang banyak dulu baru kita bersuka cita. Kamu tidak perlu menunggu dompetmu tebal untuk mulai thrive atau berkelimpahan. Kelimpahan adalah kondisi hati yang penuh dengan Tuhan. Sehingga tekanan ekonomi kita seberat apapun tidak bisa mengeringkan sukacita kita karena ada Tuhan. Fondasi hidup kita. Ada Yesus Kristus yang menolong kita, memegang tangan kita. Jadi kita tidak akan pernah khawatir dengan masa depan kita. Apa bedanya surviving dan thriving? Apa bedanya surviving dan thriving? Surviving adalah tentang bertahan hidup. Kita bertahan hidup. Fokusnya jangan sampai mati lah. Nafasnya Senin Kamis, mentalnya ketakutan. Thriving adalah tentang bertumbuh dan berkembang. Fokusnya menghasilkan buah. Nafasnya panjang, mentalnya kelimpahan. Banyak dari kita, meskipun kita sudah lama Kristen, dari lahir pun kita Kristen, orang tua kita Kristen, hidupnya cuma level survival, bertahan aja. Kita bangun pagi, kerja keras, bayar tagihan, bayar cicilan, tidur lagi, ulangi lagi kehidupan yang sama. Sampai kita meninggal dunia, seperti itu polanya kita. Tidak ada gairah, tidak ada sejahtera, isinya cuma apa? Cuma khawatir soal masa depan kita. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 ini, Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 ini, yaitu, aku datang supaya kamu punya hidup yang perisos, berkelimpahan. Tuhan tidak mau anaknya cuma sekedar numpang lewat dunia ini. Ia mau hidup kita penuh kemenangan, penuh sukacita, penuh kelimpahan. Bahkan di tengah ekonomi sulit sekalipun, kita berkemenangan, kita memiliki sukacita. Mengucap syukur dalam segala hal. Mau uang 1 juta hari ini, besok 100.000, lusa 50.000, tetap bersukacitalah. Dunia ini mengakui kalau kita kaya, punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya uang, punya jabatan, punya posisi, kita dianggap berhasil, sukses, pintar. Tapi di mata Yesus, engkau berharga. Apapun kondisi keluargamu, kondisi hidupmu,
pas-pasan, miskin, tetap engkau berharga di mata Tuhan. Dunia harus memandang engkau punya harta melimpah, engkau berharga. Tapi Yesus, lemah letih lesu datang pada Yesus karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Poin utama khotbah saya yaitu kunci beralih dari survive ke thrive. Kunci beralih dari survive ke thrive, ada 3 poin malam hari ini. Bagaimana caranya kita tetap bisa thrive dan bersyukur padahal saldo pas-pasan dan masalah menumpuk. Yang pertama, definisi ulang kaya atau shift your mindset. Mari kita buka Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dunia bilang kamu thrive, kamu melimpah. Kalau kamu punya rumah sendiri, punya mobil 10, saham banyak, itu dunia katakan thrive. Kalau Alkitab bilang kamu melimpah, kamu thrive kalau kamu punya damai sejahtera, kalau kamu punya sukacita, dan kalau kamu punya tujuan hidup. Itu berbeda dunia dan firman Tuhan. Mari malam hari ini, jebakan terbesar anak muda atau guys, malam hari ini anak muda dimanapun berada, adalah when then trap. When then trap, yaitu nanti kalau udah naik gaji baru aku bahagia, udah punya mobil, rumah baru aku bahagia. Itu yang terjadi. Jika kamu tidak bisa bahagia dengan apa yang kamu punya sekarang, jika kamu tidak bisa bahagia dengan apa yang kamu punya sekarang, walaupun kau pas-pasan, kamu tidak akan bahagia dengan apa yang kamu punya nanti. Kamu merasa kurang terus karena kebahagiaan kamu ukur dengan materi. Dunia mengukur kebahagiaan dengan materi. Tapi firman Tuhan, Yesus jelas mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Apapun yang terjadi kondisimu, bersukacitalah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Jadi orang miskin versi Allah, mereka yang punya kerajaan Allah, kerajaan sorga. Orang miskin di dunia ditinggalkan, dijauhi, dihina, dicaci maki. Yang kedua, poin kedua, perdalam akar saat musim kering. Perdalam akarmu saat musim kering. Mari kita buka Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Perhatikan ayat ini dalam Yeremia 17 ayat 8 ini. Pohon itu tetap mengalami panas terik dan tahun kering di sini. Masalahnya ekonominya nyata, tantangannya ada. Tapi kenapa dia tetap berbuah? Karena dia merambatkan akarnya. Saat situasi di tanah kering, karirmu, ekonomimu, itu adalah sinyal untuk berdalam akar di bawah tanah, hubunganmu dengan Tuhan. Di saat kondisimu letih, lesu, berat, datang pada Yesus, bersandar pada Yesus, makin dekat dengan Yesus. Orang dunia kalau masih banyak uang, materi berlimpah, kadang datang pada Yesus mulai melemah, mulai lemot. Tapi kalau kita susah, menderita, sudah bangkrut, baru datang pada Yesus. Tapi itulah Yesus adalah kasih. Yesus menerima kita dalam kondisi kita susah pun, dia tetap menerima kita. Dia Bapa yang menunggu anaknya pulang. Kalau dunia engkau susah, engkau ditinggalkan. Engkau datang pada saat engkau susah akan diusir. Pada saat engkau kaya akan diterima baik-baik. Tapi Yesus, engkau kaya melupakan dia, engkau miskin datang pada dia, tetap dia menerima engkau. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, guys, jangan kita potong kompas zaman ini. Jangan kita potong kompas. Saat terdesak ekonomimu, godaan terbesar adalah kompromi dengan dosa, korupsi, tipu-tipu, pinjol, judi. Jangan lakukan itu. Itu memotong akarmu. Investasikan waktu rohani kita. Saat lagi stres berat, jangan malam menjauh dari Tuhan. Justru di saat kita merambatkan akar lewat doa dan komunitas kita, lewat firman Tuhan, lewat pelayanan kita, kekuatanmu untuk menghadapi hari Senin ada di lututmu di hari Minggu. Kekuatanmu untuk menghadapi hari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu
ada di lututmu pada hari Minggu. Berdoa, datang pada Yesus. Poin yang ketiga yang terakhir, memberi di tengah kekurangan. Memberi di tengah kekurangan. Orang dunia berat memberi di tengah kekurangan. Kalau lagi kaya makmur, no problem, berbagi-bagi. Tapi kalau lagi miskin, Pak Pendeta, terus saya bagi, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak saya, bagaimana masa depan saya kalau saya masih harus berbagi pada saat kondisi saya yang biasa-biasa saja, pas-pasan. Mari kita buka 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2. Kita buka bersama-sama. 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2. Kita baca. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah paradoks kerajaan Allah. Tanda kamu sudah thrive, berkelimpahan, bukan seberapa banyak yang kamu simpan, depositomu, tabunganmu, tapi seberapa rela kamu beri. Lebih baik menerima, memberi daripada menerima. Itu yang kekristenan memiliki slogan seperti itu. Lebih baik memberi daripada menerima. Jadi paradoks kerajaan Allah, kalau kamu sudah melimpah, bukan sebanyak yang kamu simpan depositomu, tapi seberapa rela kamu memberi. Itu prinsip kerajaan Allah. Jemaat Makedonia dalam 2 Korintus 8 ayat 2 ini sangat miskin. Secara materi mereka miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Mereka masih bisa memberi dalam kekurangan mereka. Mereka sudah thrive, sudah berkelimpahan. Mental mereka bukan mental pengemis, tapi mental raja. Mentalitas survival berkata, punyaku dikit, aku harus pelit. Itu mentalitas survival. Punyaku dikit, aku harus pelit. Mentalitas thriving berkata, Tuhanku besar, aku bisa berbagi. Tuhanku besar, aku bisa berbagi. Itu mentalitas kelimpahan. Guys, teman-teman, Bapak Ibu, jangan habiskan masa mudamu hanya untuk survive, ketakutan, stres, dan mengejar angin. Tuhan memanggil untukmu untuk thrive, untuk berkelimpahan. Thriving tidak berarti dompetmu langsung tebal besok pagi atau tiba-tiba langsung muncul berkat Tuhan dari langit. Thriving berarti hatimu menjadi begitu besar dan penuh dengan kasih Tuhan, sehingga masalah sebesar apapun tidak mencuri sukacitamu. Walaupun engkau kekurangan, pas-pasan engkau masih bisa memberi, itu sukacita terbesar. Mari, malam hari ini, mulai hari ini, dunia boleh resesi. Kata orang, dunia boleh resesi, tapi anak Tuhan, kita punya koneksi langsung pada Tuhan Yesus, sumber berkat. Amin. Haleluya. Tahun boleh kering, tapi akar kita tertanam di tepi air. Mazmur 1 ayat 3. Ya, seperti pohon yang ditanam tepi air akan menghasilkan buahnya pada waktunya. Daunnya tidak layu, dan apapun yang dilakukan dibuat berhasil. Itu kalau kita cinta Yesus, datang pada Yesus, berharap pada Yesus, kita seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang berbuah terus, menghasilkan buahnya, dan apa diperbuat dibuat berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Mari bangkit, malam hari ini kita bangkit, detik ini kita bangkit, ubah mentalitas korban menjadi mentalitas raja, mentalitas pemenang. Hidupmu ada di tangan Tuhan yang perisos. Hidupmu ada di tangan Tuhan yang berkati engkau, sumber berkatmu, sumber kekuatanmu. Haleluya, puji Tuhan. Biar firman Tuhan malam hari ini merubah kita untuk kita sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus. Kita makin dekat dengan Yesus, kita memberi dalam kondisi apapun, kita memberi. Kita harus selalu undang Yesus hadir dalam kehidupan kita, untuk kita melangkah, thrive dan bersyukur, berkelimpahan dan bersyukur, walaupun saldo pas-pasan dan tagihan menumpuk. Haleluya, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu, pengorbananmu yang Kau telah berikan pada kami. Kami makin sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, sumber berkat kami. Malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami,
mendidik kami dalam kebenaran, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, dan memperbarui kelakuan hidup kami, Tuhan Yesus. Kami menolak roh-roh ketakutan dan mentalitas kemiskinan. Sekalipun tantangan ekonomi di depan mata kami nyata, tapi kami percaya Engkau adalah sumber kami. Ajar kami untuk merambatkan akar iman kami kepadamu, makin kuat, makin kokoh bersama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk merasa cukup, untuk selalu bersyukur, bahkan bermurah hati di tengah kekurangan kami. Kami mau hidup thrive, berkelimpahan, berbuah lebat, dan jadi berkat bagi sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah, Bapa kita yang melampaui segala akal, akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari wajahmu dengan Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Connected in Jesus, persembahan dari Digital Ministry Indonesia dan Inspirasi Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, kembali lagi kita akan sama-sama menyatukan hati, memuji dan meninggikan Tuhan di Connected in Jesus. Amin. Hanya Kau Tuhan, oh kan? Lupa. Iya, lupa. Hanya Kau Tuhan, Tuhan.